Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Sundawati Susanto, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan ke-25. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil rilisan submateri kegiatan kesiapsiagaan bela negara pada modul 3 agenda 1. Yang pertama, bab 1 tentang pendahuluan. Di sini menjelaskan tentang latar belakang pembahasan materi ini, yaitu pembangunan karakter bangsa dilaksanakan salah satunya melalui pembinaan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia dalam rangka penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan kebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian bela negara berarti menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. CPNS sebagai calon aparatur negara berada di garda terdepan pelayanan publik dan harus siap menghadapi ancaman multidimensional baik fisik maupun non-fisik, seperti ideologi asing, disinformasi, korupsi, serta konflik sosial budaya. Makna bela negara bagi CPNS tidak sekedar mempertahankan negara secara fisik seperti di masa perjuangan kemerdekaan, tetapi melalui sikap bela negara dalam menjaga budaya lokal, taat hukum, menolak korupsi, mendukung produk dalam negeri. Kemudian di sini juga dijelaskan deskripsi singkat tentang pelatihan ini, yaitu untuk memberikan bekal teori dan praktek kerangka bela negara, penyusunan rencana aksi, dan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan. Metodenya kombinasi pelajaran klasikal, praktek lapangan, serta metode permainan tim. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu untuk memahami kerangka bela negara, menguasai kemampuan awal kesiapsiagaan, serta menyusun dan melaksanakan rencana aksi bela negara. Kemudian yang selanjutnya ada bab 2 yaitu tentang kerangka kesiapsiagaan bela negara. Konsep kesiapsiagaan bela negara berasal dari kata samapta yang berarti siap siaga. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap secara fisik, mental, maupun sosial yang dilakukan berdasarkan sikap, tekad, serta rela berkorban dilandasi kecintaan pada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Landasan hukum bela negara yaitu pada Undang-Undang 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, pada Pasal 30 Ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, kesiapsiagaan bela negara dalam Latsar CPNS ini yaitu bagi CPNS dalam kegiatan Latsar ini untuk memahami dan melaksanakan kegiatan olah rasa, olah pikir, olah tindak, dan juga olahraga dalam pelaksanaan kegiatan keprotokolan, tata upacara sipil, kemudian pola hidup sehat, latihan intelijen dasar, serta pengumpulan informasi dan analisis strategis. Di sini, CPNS diharapkan selalu membawa moto untuk melayani, untuk membahagiakan. Dimanapun, kepada siapapun, dan dalam segala kondisi apapun senantiasa memberikan pelayanan terbaik dan profesional yang merupakan implementasi kesiapsiagaan bela negara. Manfaat kesiapsiagaan yaitu terdapat 10 poin, yaitu yang pertama disiplin waktu dan aktivitas. Kemudian yang kedua solidaritas dan jiwa korsa, melatih mental dan juga fisik yang tangguh, kemudian membentuk rasa cinta tanah air dan patriotisme, membentuk jiwa kepemimpinan atau leadership, juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan bakti kepada orang tua, bangsa, dan juga agama, melatih kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan, serta menghapus sikap negatif yaitu malas, apatis, boros, dan juga egois, menumbuhkan perilaku jujur, adil, dan peduli. Kemudian yang selanjutnya, pada bab 3, tema utama yaitu tentang kemampuan awal bela negara. Di sini terdapat beberapa poin yang diutamakan yaitu pembahasan tentang kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental. Di sini para CPNS diharapkan dapat menjaga kesehatan jasmani dan juga kesehatan mental. Yang mana ini akan berpengaruh terhadap kinerja CPNS untuk melayani masyarakat.
yaitu CPNS juga diharapkan memahami terkait dengan etika, etiket, dan juga moral, yang mana itu menunjukkan sikap dan perilaku dan juga pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma yang dapat menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Selain itu, kearifan lokal juga harus dipahami oleh CPNS untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang luhur dan terhormat, merupakan suatu hal yang tidak bisa terbantahkan lagi sebagai salah satu modal yang kita miliki untuk melakukan bela negara. Yang selanjutnya pada bab 4 ini tentang rencana aksi bela negara. Pada bab ini, kami CPNS akan diarahkan untuk membentuk rencana aksi bela negara dalam rencana konkret untuk mewujudkan bela negara sesuai tugas dan fungsi CPNS di instansi tempat mereka bekerja masing-masing. Terdapat 2 tahap, yaitu pada tahap pertama on campus pada masa selama 21 hari dan tahap kedua yaitu off campus pada saat kembalinya ke instansi masing-masing dan saat kembali ke on campus. Selanjutnya pada pembahasan di bab 5 tentang kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Terdapat 5 inti poin kegiatan, yaitu pengetahuan tentang peraturan baris berbaris atau PBB yang bertujuan untuk mewujudkan disiplin agar menunjang layanan yang prima, juga untuk membentuk kebersamaan dan kesetiakawanan. Selain itu, kita juga dibekali dengan ilmu keprotokolan yang berisi tentang norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan mengenai tata cara agar suatu tujuan yang telah disepakati dapat dicapai. Selain itu, kita juga dibekali dengan ilmu kewaspadaan dini, ialah kemampuan yang dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nir-militer secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Kemudian kita juga dituntut dan juga mempelajari tentang komunikasi di dalam tim untuk membangun tim yang baik dan juga dapat bekerja sama. Kegiatan membangun tim ini menguatkan motivasi untuk menampilkan kesiapsiagaan sebagai aparatur negara dan sebagai pelayan masyarakat yang baik. Kita dituntut untuk dapat bekerja secara tim maupun secara individu, yang mana dapat mengoptimalkan hasil kinerja ketika kita dapat bekerja sama dengan orang lain. Kemudian selanjutnya, kegiatan caraka malam dan api semangat bela negara. Caraka malam ini bertujuan untuk menanamkan disiplin, keberanian, semangat, serta loyalitas dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan melewati tantangan serta kemampuan memegang rahasia organisasi dan negara. Selain itu, api unggun bertujuan untuk mendidik dan melatih keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri. Yang selanjutnya, kami CPNS diberikan pengetahuan terkait dengan keprotokoleran, yang mana sebagai contoh ini adalah tata tempat kegiatan resmi. Yang pertama, tata tempat posisi berdiri. Di sini dijelaskan pada saat posisi berdiri, pimpinan yang dalam hal ini diposisikan sebagai nomor 1 itu selalu berada di poin di tengah. Nah, yang selanjutnya di bagian kanan dan kiri diisi dengan pimpinan yang selanjutnya nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4 dan juga nomor 5. Sebagai contoh, saya mengambil gambar contoh pada kegiatan foto Presiden Prabowo pada pelantikan Kabinet Merah Putih, digambarkan posisi 1 atau pimpinan, yaitu Presiden Prabowo, posisi terdapat paling depan dan berada tepat di tengah. Kemudian didampingi oleh nomor 2, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, tepat di sebelah pimpinan nomor 1. Yang selanjutnya, contoh tata tempat kegiatan resmi. Tata tempat pada posisi duduk. Di sini terdapat 2 posisi duduk, yaitu posisi membentuk huruf U dan juga posisi pada meja bulat. Di sini masih sama, pada posisinya yaitu pimpinan atau yang kita kategorikan di sini nomor 1 berada pada posisi di tengah, baik itu pada posisi huruf U maupun pada posisi meja bulat. Di sini sebagai contoh, terdapat kegiatan foto Presiden Prabowo pada rapat dengan formasi meja U dan meja bulat. Di sini terdapat posisi Presiden di tengah, berada di center untuk kegiatan rapat, dan kemudian para peserta rapatnya terdapat di
posisi membentang di sebelah presiden sebelah kanan, sebelah kiri. Kemudian yang selanjutnya pada posisi meja bulat, sesuai dengan gambar di sini, untuk sistem keprotokoleran, di sini Presiden Prabowo juga terlihat pada posisi di tengah, didampingi oleh pimpinan-pimpinan lainnya. Kemudian yang selanjutnya, ini ada contoh tempat kegiatan resmi pada posisi teater. Yang biasanya ini kegiatan seminar ataupun pidato-pidato presidenan untuk jumlah massa yang sangat banyak. Di sini juga ditunjukkan bahwa presiden terdapat pada posisi paling depan dan juga berada pada posisi paling tengah, yang pada saat ini saya contohkan di depan mimbar ini hanya ada satu orang, sehingga presiden berada tepat di depan sendiri, berada di posisi di tengah. Jika nanti ada pemimpin-pemimpin lainnya, maka dia akan berada pada posisi sebelah kanan dan sebelah kiri untuk mendampingi presiden. Kemudian untuk bab 6 yaitu penutup, sebagai kesimpulannya itu kesiapsiagaan bela negara adalah fondasi profesionalisme aparatur sipil negara. Agenda ini diharapkan dapat memberikan penanaman nilai-nilai keindonesiaan kepada seluruh CPNS yang akan menjadi abdi negara dan abdi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya mengupayakan pelaksanaan fungsi utama ASN sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan pemersatu bangsa dimanapun mereka bekerja. Akhir kata, saya mengambil kutipan dari agenda di modul ini pada bab 2, yaitu CPNS yang siap siaga adalah CPNS yang mampu meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan pelaksanaan kerja. Maka dari itu, kesiapsiagaan bela negara sama dengan membentuk diri kita siap untuk bekerja dalam kondisi apapun. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.